Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas sahabat tani tentang harga-harga kopi di saat ini yang terjadi di Tanah Gayo, baik Bener Meriah dan Aceh Tengah, sahabat tani. Oke sahabat tani, sepertinya bencana juga menimpa kita di Tanah Gayo setelah Brazil mengalami kelumpuhan atau gagal panen kopi dalam beberapa tahun terakhir. Namun disusul di tempat kita akibat perubahan iklim beberapa bulan yang lalu pernah mengalami kemarau ekstrim di saat musim pembungaan kopi, sehingga berdampak di saat pembuahan kopi ya seperti ini kejadiannya. Di saat buah kopi menghijau seperti ini, penampakannya sangat cantik, cakep ya, dan luar biasa. Nah, saya rasa seluruh petani kopi Gayo pasti mengalami tanaman kopinya dalam perbatang ada berbuah banyak dan dalam perbatang ada jong, dan ada satu lagi berbuah banyak tetapi begitu merah, belum sempat merah, masih menguning sudah rontok sahabat tani. Nah, mari kita ulas ada apa dan kenapa. Ini saya dapat informasi dari suhu kopi kita atau maestro kopi kita. Akan saya bagikan ke sahabat tani semuanya agar kita sama-sama dapat ilmu baru dan edukasi. Oke sahabat tadi, kualitas kopi sangat berpengaruh dengan harga kopi. Jadi jika tanaman kopi kita atau buah kopi kita mengalami kendala seperti ini, nah, ada yang memerah, ada yang kuning, ada yang tiba-tiba menghitam sebelum masa waktunya memerah ya sahabat tani. Ini sangat mempengaruhi pasar dunia dan daya beli. Nah, ini penyebab pertama kenapa harga kopi di Tanah Gayo anjlok total sahabat. Oke sahabat tani, begini penampakan kopi di saat ini di tahun 2024 ini di Tanah Gayo. Bukan hanya menimpa di kopi saya, tapi hampir seluruh petani kopi Gayo mengalami hal ini. Oke, inilah yang saya katakan tadi sangat mempengaruhi harga kopi. Karena yang namanya toke atau penampung kopi sudah pasti tidak mau rugi sahabat tani. Ini mengalami kendala saat ini kepada petani kopi Gayo. Makanya ada harga, ada kualitas. Kalau kualitas seperti ini sudah pasti harganya anjlok sahabat tani. Tapi lebih baik anjlok daripada enggak dibeli sama sekali ya kan. Nah, beberapa hari lalu saya telah melakukan sharing kepada suhu dan maestro kopi kita, bertanya-tanya apa dan kenapa buah kopi di tahun ini kurang bagus dan pemasakannya kurang sempurna. Ini sahabat tani bisa lihat sendiri. Sebagian biasa kalau kopi berkualitas bagus, dari tekstur kulitnya memerah dan hitam pekat atau maron, ini sudah sangat bagus, sudah pasti tidak ada kosong isinya ya. Dan bagaimana dengan ini? Nah, ini berwarna merah gelap separuh, tetapi di bagian ujung, ini juga di bagian ujung mengalami pemudaran. Ini tandanya ada masalah dengan buah kopi, artinya kualitas kurang baik sahabat tani. Loh, jadi saya tanya lagi, mungkin suhu apa gara-gara kita kurang pemupukan atau kurang perawatan, atau ada hal lain? Jadi maestro kita mengatakan kemarin itu beliau baru mengunjungi ke wilayah kopi di wilayah Siguci ya. Siguci sudah terkenal memang kualitas kopinya sangat bagus sekali. Nah, dan sama seperti di tempat kita yang ber-MDPL 1200, karena kopi Arabica ini lebih cocok di 1200 MDPL. Kalau di bawah 1000 lebih cocoknya kopi Robusta. Oke, jadi beliau mengunjungi ke lokasi rumahnya Pak Dahlan. Di sana beliau bertanya-tanya. Beliau mengenali betul Pak Dahlan ini orang yang sangat rajin merawat kopinya, pemupukan yang sangat komplit dan selalu memberi pupuk organik pada tanaman kopinya. Apa yang terjadi? Nah, jadi maestro kopi ini bercerita ke kita
di sana juga mengalami hal yang sama, sahabat tani. Padahal Pak Dahlan tadi sudah melengkapi segala unsur hara. Memang Pak Dahlan ini petani kopi yang sangat terkenal dan tidak pernah tanggung-tanggung memberi pemupukan pada tanaman kopinya. Artinya tidak tanggung-tanggung adalah kelengkapan unsur haranya lengkap beliau lakukan. Nah, tidak seperti kita yang kadang-kadang hanya mengandalkan NPK Posca, BAS, ya kan, dan penyemprotan pada daun atau GPT. Tapi beliau beda. Beliau selain itu beliau menambahkan pupuk kompos organik dari kohe sapi, bahkan dari sampah organik kopi atau dari kulit kopi, sahabat tani. Namun apa yang terjadi pada kenyataannya di tahun ini, beliau juga mengalami hal yang sama dengan petani-petani kopi yang tidak pernah merawat kebun kopinya. Nah, dalam artian masih berbuah tapi tidak terawat. Kenapa bisa terjadi demikian? Jadi setelah dilakukan penelitian, sahabat tani, ternyata di tahun 2024 ini iklim beberapa bulan lalu kemarau ekstrim. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat masa pembungaan di waktu beberapa bulan lalu, masih di dalam 2024 ya. Jadi saya agak lupa entah bulan berapa, tapi dari mereka menyatakan sekitar bulan 5, 6, 7 kemarin kan masa pembungaan. Itu mengalami kemarau panjang. Yang kedua, angin kencang ya. Yang ketiga, terlalu kering tanahnya. Nah, terlalu kering. Nah, jadi kenapa demikian terjadi dan berpengaruh? Nah, itu tadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi, sahabat tani? Usut diusut ternyata iklim. Ya, iklim ini nyawanya bagi seluruh tanaman, apalagi tanaman kopi, sahabat tani. Jadi kalaupun kita lengkapi, kita pupuk dia, kita lengkapi segala unsur haranya, jika tidak ada nyawanya, artinya hujan, ya, tempat dia menyerap untuk tubuh tanaman tersebut. Jika tidak ada, sudah pasti berpengaruh terhadap pembungaan dan pembuahan kopi. Karena pembungaan dan pembuahan kopi itu tergantung dari penyerapan yang dihasilkan oleh batang kopi tersebut, sahabat tani. Nah, jadi intisarinya, walaupun kita lakukan pemupukan dengan lengkap, baik itu makro atau mikro, kalau tidak ada hujan, kalau tidak didukung oleh cuaca yang pas, tetap hasilnya nihil dan sama, alias berbuah rusak dan tidak sempurna seperti yang ya sahabat tani lihat di video ini ya, satu usia tapi merahnya tidak sama, sahabat tani. Berbunga sama, berbuah sama, karena kekurangan air hujan akhirnya seperti ini jadinya. Kalaupun kita rajin merawat ya atau pemangkasan pada tanaman kopi kita, kalau tidak ada nyawanya ya seperti hujan tadi ya, itu juga percuma, sahabat tani. Itu sudah memang menjadi resiko dan kendala, karena setiap pertanian, baik itu bertani apapun, kalau tidak ada hujan pasti rusak hasilnya ya. Nah, tidak mesti hanya kopi. Jadi di sini saya buka pemahaman, jadi di sini saya berbagi kepada sahabat tani supaya mungkin ada beberapa sahabat tani mengalami ini. Saya yakin pasti mengalami, kalau orang Gayo ini mengalami ini, sahabat tani. Seluruhnya ya. Karena menurut pemantauan kemarin seluruhnya mengalami hal ini. Makanya seluruhnya mengalami harga pembelian yang anjlok, harga kopi anjlok sekali. Tapi kita doakan moga-moga ke depan terjadi perubahan ya pada buah kopi ini. Semoga harga menjadi stabil dan naik lagi, sahabat tani ya. Jadi buah seperti ini, sahabat tani, ternyata belum tentu karena kekurangan pupuk, belum tentu salah pupuk, belum tentu jadwalnya salah, belum tentu, sahabat tani. Tetapi bergantung dari iklim dan cuaca. Nah, seperti di Brazil kita lihat kenapa mereka sudah melengkapi semua pupuknya namun terjadi kegagalan besar akibat hujan es salju ya, atau embun beku. Dari yang saya dengar embun beku. Padahal kan kita tahu sendiri, petani kopi Brazil penghasil kopi terbesar di dunia, nomor 1. Dan kita ini kalau nggak salah saya nomor 4 ya, kalau nggak salah saya. Nah, setelah Brazil mengalami itu, sekarang kita pun mengalami hal seperti ini. Nah, ini semua akibat iklim, bukan akibat dari kurang pupuk, kurang ini, kurang itu, sahabat tani. Ya, sama seperti Brazil tadi. Mereka orang Brazil itu nggak main-main kalau bertani kopi. Pemupukannya lengkap, perawatannya maksimal. Tetapi
akibat terkena iklim embun beku mereka mengalami gagal panen keseluruhan. Bahkan batang sampai terbakar, daun-daunnya terbakar, batang mengering sahabat tani. Ya, itu semua karena iklim, bukan karena pemupukan. Jadi bagaimana ini Pak, apa yang harus kita lakukan? Apa kita matikan saja kopinya, kita ganti yang lain? Jangan, ya sahabat tani. Yang mengalami hal seperti ini bukan para petani tanaman kopi aja sahabat tani, seluruh, ya, mau petani palawija, mau petani jangka panjang seperti kopi sawit, getah karet, ya kan, bakal mengalami sahabat tani. Nah, itu makanya iklim ini yang menentukan kita. Nah, jadi ya seperti sistem ozon, ya, sistem ozon lapisan bumi. Nah, di kita ini juga sudah mengalami iklim panas global berlebihan. Nah, akibat apa? Pertama ya, mungkin bumi sudah rapuh, sudah tua. Yang kedua, lapisan ozon di kita ini sudah menipis. Akibat apa? Akibat asap, akibat polusi udara, ya, akibat lain-lainnya juga ya sahabat tani ya. Saya kurang memahami itu. Pak, apakah nanti Pak ini akan terus menerus dan lama kelamaan petani kopi, tanaman kopi kita musnah? Tidak sahabat tani ya. Itu semua tergantung iklim. Tahun ini bisa begini, tahun depan bisa begitu ya. Nah, mungkin tahun ini iklim tidak baik, ke depan bisa baik ya, begitu ya. Semua tergantung iklim, bukan karena kehebatan sebuah pemupukan, bukan karena kehebatan dari orang yang merawat, bukan karena kehebatan dari orang yang pintar memangkas kopi, bukan ya. Jadi saya kira sahabat tani semuanya pasti memahami ya, setiap yang namanya pertanian, kalau iklim tidak didukung, apalagi hujan, kita bilanglah hujan ya, hujan keseringan juga nggak baik, tidak hujan juga nggak baik ya sahabat tani ya. Nah, ini sudah sama-sama kita lihat. Nah, seperti ini tidak lama lagi rontok sahabat tani. Emang menguning pucat ya dari teksturnya. Loh, apakah ini karena kekurangan pupuk? Belum tentu sahabat tani, belum tentu. Ini kan sebenarnya kalau kita berikan pupuk TSP, ini langsung cantik kembali sahabat tani. Jadi kopi saya ini sudah saya beri juga TSP sahabat tani. Sudah saya beri sekitar 8 bulan yang lalu, karena kita lakukan pemupukan itu pasti di sebelum terjadinya pembungaan dan pembuahan kopi ya. Nah, jadi kenapa masih seperti ini? Jangan-jangan salah tepat sasaran, bukan ya. Ini karena di saat kemarau kemarin itu, kemarau panjang, terbakar. Kalau kami bilang ini terbakar, terkena sinar matahari yang menyengat hingga dia terbakar, sehingga terjadilah pemasakan terlalu cepat, tetapi dalamnya kurang bagus kualitas sahabat tani. Nah, jadi intinya di tanaman kopi Arabica, khususnya Arabica ini, kopi Arabica lebih suka di tempat daerah yang curah hujan tidak terlalu tinggi dan iklimnya dingin ya, dan panasnya kurang. Nah, jadi kalau kebanyakan panasnya berbahaya. Jadi kalau bagi petani yang mau membudidaya kopi Arabica, harus wajib memantau MDPL-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini sahabat. Ini sebabnya produktivitas kopi menurun, pembeli pun jadi takut-takut ya membeli harga mahal karena sudah pasti dalamnya kurang bagus sahabat tani. Jadi ya kita maklumi saja ya, sudah pasti ya, namanya pembeli itu nggak mau rugi, apalagi kita ya, kita juga nggak mau rugi. Tapi segala cara, segala sistem sudah kita lakukan, pemupukan, perawatan. Namun karena perubahan iklim tadi mengakibatkan buah seperti ini ya, kita harap maklum saja. Jangan patah semangat sahabat tani, tetap kita lanjutkan. Setidaknya biarpun seperti ini keadaan buah kopi, masih ada yang mau beli ya, daripada kalau kualitas kopinya bagus, harganya turun, nggak ada yang beli. Nah, itu lebih fatal ya akibatnya sahabat tani. Dan ada lagi sahabat tani, ini akibat dari iklim yang tidak menentu ya. Nah, ini kalau kami sebut orang Gayo pesel, sudah pasti ini kok direndam mengapung ini ya. Tidak pernah-pernahnya saya di kebun kami ini di MDPL 1200 kalau menjual kopi harus rendam dulu. Biasanya perendaman kopi itu terjadi pada lahan yang sekitar 1000 atau 900 MDPL sahabat tani. Ini justru tempat kami 1200 MDPL saja
kopinya bisa seperti ini sahabat tani. Ini bukti nyata bahwa bukan faktor pupuk yang kurang, bahwa bukan karena tidak dirawat ya, tetapi ini memang karena murni pengaruh faktor iklim. Iklim sangat besar pengaruhnya. Jadi apapun tanaman kita, kalau kita rawat baik tapi tidak cukup air pada tanaman tertentu, sudah pasti hasilnya ya morak-marit ya kalau kami sebut sahabat tadi. Nah ini sudah menghitam, sahabat tani. Ini sebelumnya menguning seperti ini. Nih. Ini sudah menghitam nih, udah nyusul duluan. Ini bakal nyusul. Nih ada bekas luka terbakar dia sahabat tani. Itu makanya perlunya naungan ya. Tetapi ini bukan karena naungan juga ini kalau saya tengok sahabat. Tapi ini karena memang pengaruh dari iklim sahabat tani. Begitu juga Brazil gagal panen karena iklim, bukan karena mereka tidak bagus merawat ya. Oke, cobalah nggak percaya sahabat tani, berkunjunglah atau mencari tahu tentang keadaan kopi Brazil sana. Kayak mana komposisi pupuk mereka, dosisnya, ya bahkan unsur hara lengkap mereka sediakan. Karena kenapa? Karena petani kopi Brazil didukung selalu oleh pemerintah di sana, sehingga memudahkan petani kopi untuk membeli pupuk ya, merawat tanamannya. Nah beda sama kita apa-apa rawat sendiri. Nah apa-apa harus beli pupuk sendiri. Nah jadi kalau terjadi seperti ini bagaimana? Terima resiko sendiri sahabat tadi. Nah inilah gimana ya saya bilang, nanti kalau saya salah katakan ya berbahaya juga ya kan. Kita terima aja lah apa adanya, sebagaimana yang ya Allah kasih rezeki seperti ini kita terima. Ini memang benar-benar kalau ini nggak diragukan lagi, ini memang mengapung ini sahabat tadi, mengapung. Tuh, kalau kita tekan keras nggak bisa, tuh keras sahabat tani. Nah. Ya pada intinya sahabat tani, kalau mau nanam kopi perhatikan MDPL-nya. Kalau MDPL-nya cocok untuk robusta ditanam. Kalau MDPL-nya cocok untuk Arabica ditanam. Jangan terbalik ya. Nanti menyesal, sahabat tani bakal menyesal nanti. Karena menunggu kopi ini besar nih bukan sebentar sahabat tani. Setahun malah lebih, tergantung lagi kalau kita mau merawat tanaman kita dari kecil selalu bersih, tanahnya memang gembur, didukung sama unsur hara lengkap, sudah pasti setahun 6 bulan sudah berbuah. Tapi kalau tidak ya bisa-bisa 2 tahun setengah ya. Oke sahabat tani, pasti ada sahabat tani yang sudah menonton konten saya sebelumnya bahwa saya telah melakukan pemupukan meski hanya sekedar poska saat itu ya. Tetapi tetap tuh hasilnya seperti ini sahabat tani. Ini berarti bukti jelas nyata, bukan salah pupuk ya, bukan masalah di pupuk ini, tapi masalah di iklim sahabat tani. Tuh ini kalau yang direndam ini sudah pasti yang merahnya ini yang bakal tenggelam, yang mengapung ya ini yang kuning-kuning yang hitam-hitam ini. Bagaimana lagi, nikmati saja sahabat tani, harus tetap semangat karena tahun ini dengan tahun depan belum tentu sama, pasti berbeda-beda sahabat tani. Yang penting semangat terus merawat tanaman kopinya ya, sama-sama kita doakan sahabat tani, semoga terus ada perubahan ke depan, baik dari segi ekonomi kita ya, keuangan, dan ini bisa menjadi aset penting buat kita. Oke sahabat tani, sekian dulu ya, nampaknya hanya itu saja penyebab-penyebab kenapa turunnya harga dan kenapa produktivitas kopi anjlok dan kenapa kualitas buah kopi pun anjlok dan kenapa toke membelinya pun dengan harga murah ya, kita harus maklumi. Oke, seperti yang saya uraikan tadi. Ya udah kalau begitu sahabat tani, kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.